Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang ada di rumah sekalian atau mungkin lagi ada di jalan atau yang sedang bergabung hari ini di acara peluncuran buku Re dan Perempuan karya Kang Maman. Herman, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, boleh tepuk tangan masing-masing di rumah masing-masing biar semangat. Kabar gembiranya 2 jam lagi kita akan menuju buka puasa bersama, tapi kabar gembira lagi adalah kita akan ngobrol sambil menunggu buka puasa bersama saya Ika Citra yang sore hari ini bisa menyambut Anda sekalian dan juga nanti bersama 3 orang narasumber yang luar biasa. Mungkin temanya agak berat untuk ngabuburit, tapi kita akan membawakannya dengan cara casual. Kita ngobrol biasa aja kok, kita nggak ngeri-ngeri banget ya ini kok temanya, walaupun memang lumayan berat sih kalau menurut saya. Tapi semoga bisa bikin Anda semangat sampai nanti menuju pukul 17.52 ya, waktu berbuka puasa. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan narasumber yang luar biasa ya. Dan sebenarnya saya pertama saya sebelum mengundang yang penulis kita pada sore hari ini, saya ingin berterima kasih kepada sosok yang beliau tulis, yaitu Ray. Karena berkat Re, saya ketemu Kang Maman. Waktu itu Re terbit, saya masih jadi karyawan Gramedia. Sekarang saya sudah tidak jadi karyawan Gramedia ya, tapi saya alhamdulillah sekali karena Re saya ketemu Kang Maman, saya ketemu orang-orang hebat lainnya selama masa Re itu dipromosikan, diperkenalkan kepada halayak ramai. Saya tuh berterima kasih sekali kepada sosok Re yang walaupun saya belum pernah bertemu, tapi karena sosok Ray saya bertemu dengan sosok yang luar biasa, Kang Maman Soherman. Boleh tepuk tangan teman-teman, Kang Maman. Selamat sore, Kong. Kong apa Mbah nih? Selamat sore. Sehat, Kang Maman? Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih loh, saya sudah dipercaya lagi sebagai moderator dari Re lahir, dari buku Re terbit sampai sekarang saya alhamdulillah sudah bersama terus dengan Kang Maman ya. Sampai sudah punya cucu, Kang Maman, saya sudah punya anak, kita jalan terus berdua ya Kang Maman ya. Iya, dan ketika Melur hadir, kamu tidak tahu ada Melur di situ. Nah, ya. Melur yang cuma saya tahu di novel ya, yang wajahnya juga saya belum tahu, hanya Kang Maman yang tahu siapa Melur. Apakah Melur hari ini hadir, Kang Maman, kalau dilihat dari partisipasi? Hanya Kang Maman yang tahu ya teman-teman. Nah, untuk melengkapi Kang Maman, karena ada laki-laki itu tidak lengkap tanpa ada wanita ya kan, dan ini temanya juga tentang perempuan. Saya akan menghadirkan 2 orang perempuan yang luar biasa, karena Kang Maman juga saya akhirnya ketemu dengan 2 sosok wanita yang luar biasa ini. Saya perkenalkan, ada Mbak Natali Indri. Boleh tepuk tangan Mbak Natali Halo, Indri. selamat sore semua. Suaranya Kabar? baik, suaranya empuk ya teman-teman. Beliau juga terkenal karena voice over juga ya, penyiar juga di Inspigo ya, Mbak Natali Indri ya. Jadi kalau dengar suaranya empuk-empuk, kayak pernah dengar di mana? Nah, itu mungkin salah satu voice overnya beliau ya. Nah, tidak kalah luar biasa juga, salah satu narasumber kita sore hari ini ada Mbak Rahayu Saraswati. Boleh bener gak tuh Mbak? Ya, Mbak Rahayu Selamat Saraswati. sore. Sore, Mbak Sarah. Beliau ini juga luar biasa, salah satu pendiri dari Yayasan Parinama Asta ya Mbak. Betul ya Mbak Sarah ya? Ini Tuh. ini adalah yayasan untuk perlindungan perempuan terhadap kekerasan dan juga human trafficking. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Sarah dan juga Mbak Indri. Mungkin Mbak Sarah boleh disapa sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung. Halo, salam sore, selamat sore. Sore. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Halo Kang. Amin. Makasih Mbak. Ketemunya di sini terus. Sekarang baru ketemu lagi. Bisa ketemu secara langsung ya. Kemarin udah berapa bulan ketemu terus kok. Ini Ramadan pertama ketemu. Oke. Saya juga kayaknya Ramadan ini pertama ketemu Mas Maman lagi kayak sebelumnya. Sebelumnya terakhir ketika saya jadi pengkhotbah nikah di pernikahannya Ika.
khotbah paling Oh kacau. my God, itu 2 tahun lalu. Sarah jangan ketawa ya. Iya, Saya jadi benar. pengkhotbah. Benar. Khotbah nikah. Saya Benar. tidak akan mencoba untuk menebak kira-kira Membayangkan. apa gitu yang disampaikan gitu. Mungkin Mbak Sarah dan Mbak Indri kalau misalnya dilihat kalau perkawinan saya nanti ke depannya ada gonjang-ganjing, mungkin saya berarti ada lagi Kang Maman yang khotbah lagi ya. Ya ampun deh. Baik, aduh luar biasa nih teman-teman juga. Hari ini juga kita kedatangan, saya ingin menyapa istri dari Wakil Wali Kota Tegal, Ibu Diah, sebentar, Dia Probondari. Ibu Diah Jumadi Probondari. Selamat sore Ibu Diah, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Nanti mungkin saya boleh tanya ya Bu Diah ya, 1-2 pertanyaan, tapi nanti ya Bu, dan kemana-mana ya Bu. Ya, baik. Edisi kuis ya sama Ika. Ya, kuis. Kita akan ngobrol pertanyaannya ini bernilai Rp100.000 untuk yang pertama. Enggak ya. Nah, sebelum aku ngobrol dengan 2 wanita cantik yang mengelilingi Kang Maman pada sore hari ini ya. Gila, Kang Maman 1, tapi yang mengelilinginya adalah wanita-wanita cantik, perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan yang luar biasa yang dituangkan dalam tulisan Kang Maman. Jadi kalau saya kenal Kang Maman tuh beliau adalah orang yang paling bisa mengubek-ubek hati saya hanya dengan lewat tulisan. Sebelum saya nikah, saya masih jomblo, beliaulah yang bikin saya galau luar biasa ya. Bayangkan ada bukunya yang ada nama yang tidak ada nama yang abadi tapi tak bisa dinikahi. Nah, untuk saya sudah menikah, untuk kita sudah menikah ya Mbak Indri, Mbak Sarah ya, jadi sudah tidak galau ya. Tapi waktu saya jomblo, beliau adalah orang yang bisa ngumpuk-ngumpuk perasaan saya. Dan ini juga yang dituangkan di Re dan juga perempuan yang hari ini kita akan bahas. Walaupun Re itu temanya lumayan berat ya tentang human trafficking di mana ada pelacuran lesbian, tapi saya bacanya itu beliau seperti bercerita, seperti buku-bukunya yang lain yang bisa kita nikmati gitu ya. Nah mungkin Mas Maman nih, sebelum saya ke 2 orang wanita yang pada sore hari, Kang Maman, ini 32 tahun setelah kisah Re ya ada gitu ya. Kang Maman pernah nggak sih mendapatkan kisah atau cerita yang sama gitu dengan Re, atau kan karena udah 32 tahun, Re meninggal 89 ya Kang ya, kalau nggak salah ya. Ini berarti sudah 32 tahun, sudah seumuran saya lah gitu. Ada nggak sih Kang pengalaman atau cerita yang pernah Kang Maman dapetin lagi yang mungkin mirip dengan cerita Re? Pertama-tama terima kasih Ika, Indri, Mbak Sarah, Bu Diah. Saya bahagia sekali hari ini karena saya salah satu pendukung event-event yang menentang Manel, All Men Panel. Saya menentang hal tersebut karena buat saya itu berarti setengah jumlah penduduk bumi tidak diakui. Sehingga saya tidak akan pernah lagi mau hadir kalau begitu tahu semua pembicaranya laki-laki. Saya beruntung di sini malah saya yang minoritas, itu jauh lebih baik karena advokat terbaik buat perempuan adalah perempuan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Ray meninggal 32 tahun lalu. Ketika dia meninggal, angka di Kalyana Mitra, di teman-teman Women Crisis Center, itu setiap hari cuma ada 5 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di tahun itu, menurut data. Biasanya data itu cuma gunung es yang tersembunyi, angkanya biasanya lebih banyak karena itu yang terlaporkan atau yang didapat. Salah satu yang paling fenomenal ketika di Polsek seorang perempuan ditangkap, lalu ternyata di kantor Polsek itu diperkosa, dan kami justru yang meliput waktu itu, saya di tabloid Nova dengan teman-teman, dan tahu betul bagaimana kami kemudian diteror karena mengungkap peristiwa tersebut. Nah, ketika novel ini diluncurkan yang sekarang, angka yang muncul di Komnas Perempuan adalah 35 per hari. Artinya dalam 2 jam kita ngobrol, ada 3 perempuan mengalami kekerasan seksual, dan ada 21 diantaranya adalah korban perkosaan. Artinya tidak selesai, makin banyak PR besar kita. Mungkin kemudian orang bertanya, lalu untuk apa ada Parinama Arta, untuk apa ada Komnas Perempuan kalau ini
angkanya bukan tertekan, malah makin naik. Jawabannya satu, ada saja sudah seperti itu angkanya. Gimana kalau tidak ada teman-teman pejuang, para perempuan yang pejuang hal ini? Tidak ada P2 TP2A misalnya, tidak ada Women Crisis Center di berbagai titik, misalnya tidak ada Rifka Anissa di Jogja. Karena ketika ingin melanjutkan novel ini ke reinkarnasi, saya bertemu dengan seorang anak di rumah susun. Orang anak perempuan di rumah susun umur belasan. Saya bertanya apa cita-citanya. Saya paling hobi bertanya apa cita-citamu nak. Seperti ketika saya ke Aipiri Manokwari, jawaban dia satu, bisa sekolah ke luar negeri. Bahagia betul saya karena kemudian saya menganggap hebat sekali, cita-citanya luar biasa. Saya ingin sekolah setinggi-tingginya, ingin memperbaiki Indonesia dan ingin membuat Indonesia luar biasa. Itu kalimat anak kecil umur 11 tahun. Lalu saya nanya, kenapa itu yang jadi cita-citamu? Dari bahagia saya berbalik menjadi menangis karena dia bilang, karena di sini saya tiap hari diperkosa bergantian oleh bapak atau oleh kakak saya. Dan saya tidak boleh berteriak karena kalau berteriak berarti saya akan dibunuh. Dan ibu saya tidak tahu karena ibu saya bekerja. Itu terjadi seperti itu. Lalu kemudian saya turun dengan Sumbadra untuk bikin reinkarnasi. Saya masih bertemu titik-titik di mana korban-korban berjatuhan. Dan ketika saya bawa ke satu tempat, saya bilang di pojok sana tempat anak-anak berkumpul dengan narkoba yang bebas. Sumbadra menjadi saksi mata melihat bong-bong dan alat-alat menggunakan obat terlarang itu masih ada di tempat itu juga hari itu. Di 2019, 30 tahun setelah kejadian. Dan malamnya saya ajak Sumbadra ke tempat kematiannya Re dan ke tempat pengguguran kandungan para perempuan yang ketika dijual dan ternyata dia hamil di luar nikah, hamil tanpa dia sadari, kan cuma ada dua, digugurkan atau dibunuh. Tempat pengguguran kandungannya pun masih ketemu. Padahal kami sudah jam 11 malam, yang alamat dokternya tertempel di pohon mangga. Dan ketika kita ketok pintunya, ketika kita berdiri di depannya, orang masih keluar masuk. Laki-laki masih datang membawa pasangannya, laki-lakinya tetap dengan gaya yang gagah dan pasangannya dengan tubuh yang sangat lemas keluar masuk bergantian, yang mungkin sama seperti dulu, masih tempat aborsi terjadi. Artinya nggak ada yang berubah. Sampai hari ini nggak ada yang berubah, PR besar masih ada di depan mata, dan selama pandemi saya masih dapat keluhan yang sangat banyak karena prostitusi lewat online ternyata sama saja, tidak ada yang sendiri. Semuanya dikelola oleh orang-orang yang punya kuasa untuk menentukan dia boleh masuk di online atau tidak. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi itulah fakta yang terjadi. Dan terakhir saya yang hampir terjebak. Karena dia tidak mau bertemu dengan saya untuk narasumber saya yang terbaru, saya bertemunya lewat online. Lalu karena saya sudah membayar sesuai dengan jadwal 1 jam, persyaratan yang ditentukan oleh mereka bahwa tetap harus seperti orang melakukan hubungan intim. Tidak boleh tidak, walaupun cuma pelayanan lewat online. Jadi bisa dibayangkan. Dan ternyata itu bagian dari proses penjebakan. Karena kemudian direkam, lalu perempuan itu tidak lagi bisa keluar dari sindikat ini karena videonya muncul. Dan itu berarti mengulang peristiwa yang lama dulu yang dialami oleh Re. Kalau kamu mau lari dari tempat ini, maka bukti pengguguran kandunganmu, bukti kamu melakukan hubungan intim dengan sesama akan saya sebarkan kemana-mana dan ke orang tuamu. Dan tidak ada yang berani keluar. Artinya tidak ada yang berubah sampai hari ini. Kira-kira itu, Ika. Nah gitu ya. Aduh, baru 14 menit dari saya menyapa teman-teman, saya sudah merinding. Dan mengingat juga kemarin ada berita yang prostitusi online di daerah dekat rumah saya di Tebet. Itu juga cukup shock karena saya sebenarnya sering lewat tempat itu dan saya nggak tahu ternyata itu adalah tempat untuk prostitusi online ternyata. Dan katanya kebanyakan umur 14-15 tahun ya Kang Maman ya. Ya, sekarang prostitusi online-nya yang baru digerebek oleh polisi, baru diungkap juga kan pelacuran di bawah umur. Iya, betul. Dan yang menyedihkan, yang menjadi germonya adalah kalau bukan kakaknya, pacarnya ibu atau bapaknya sendiri. Ya, itu dia. Yang bikin saya sebagai orang tua juga agak sedih ya jadinya, kok bisa-bisanya gitu loh.
Tapi ya itulah kenyataan yang harus kita hadapi teman-teman. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh ngobrolin tentang isu ini, saya ingin ke Mbak Indri nih ya. Mbak Indri kan sudah baca, sudah kenal juga dengan Kang Maman. Kita sejalan ya Mbak Indri ya, sama-sama kenal Kang Maman ya. Sudah lumayan lama nih. Nah Mbak Indri, aku pengen denger dulu dong tanggapan Mbak Indri setelah membaca Re dan Perempuan nih, dan juga mendengar dari Kang Maman tadi fakta-fakta yang sudah dijabarkan. Silahkan Mbak Indri. Ya, saya tuh jatuh cinta sama buku ini ya teman-teman. Saya tuh jadi ingat ungkapan Najwa Shihab tuh bilang bahwa cuma perlu satu buku untuk bikin kita jatuh cinta pada membaca. Nah, buat saya buku itu adalah buku ini. Ini saya baca tahun 2014 ya. 2014 saya baca kurang dari 2 jam, kurang dari 200 halaman juga. Dan setelah saya tutup buku itu, saya tutup buku terus saya termenung sendiri gitu, Ika. Betul. Saya bilang, gimana ya? Ternyata luar biasanya adalah kisah dalam buku itu bisa mempengaruhi pembaca sampai segitunya gitu. Ini tentu bukan saya ungkapkan ini tentu bukan karena saya cukup lama kenal dengan Mas Maman, tapi menurut saya sebagai seorang pembaca, Kang Maman ini menuliskannya dengan sangat intens dalam hal perasaan, dalam hal karakter, dalam hal tokoh utamanya si Re ini yang adalah seorang perempuan, yang mana saya juga sampai sekarang masih wondering gimana seorang laki-laki seperti Kang Maman bisa menuliskan perasaan perempuan, konflik batin yang dialami oleh Re itu bisa jadi sangat intens gitu. Dan kebetulan saya memang suka dengan buku-buku yang mengangkat topik soal humanisme. Jadi saya pikir ini adalah buku yang direkomendasikan untuk teman-teman membaca, sekaligus juga menyentuh hati kita untuk mengetahui perjuangan kehidupan dari sudut pandang yang lain. Bicara soal perempuan secara lebih luas, Ika, saya pengen cerita sedikit bahwa beberapa waktu ke belakang ini, dari bulan Maret kemarin waktu International Women's Day, saya terlibat diskusi buku yang menarik tentang keperempuanan juga dengan penulis juga, dan memang betul bahwa kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga sendiri itu masih banyak terjadi, Mas Maman. Dan itu dituliskan dalam buku-buku seperti Mbak Laksmi Pamuncak juga menuliskan dalam Kitab Kawin. Diperkosa berkali-kali anak perempuan sampai dia kemudian kehilangan akal sehat, kemudian dia mencoba untuk bunuh diri karena dia sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa, karena dia nggak bisa cerita juga sama ibunya, sehingga kemudian yang dia bisa lakukan adalah pada akhirnya membunuh dirinya sendiri. Itu satu. Lalu kemudian 2, saya juga ikutan diskusi buku membahas tentang praktek kawin tangkap di Sumba, yang sampai saat ini itu juga masih terjadi. Jadi saya baca artikel di Kompas yang menyebutkan tahun 2017 sudah ada penandatanganan kesepakatan untuk mengakhiri peristiwa adat yang dinamakan kawin tangkap itu, karena perempuan bisa ditangkap oleh laki-laki yang menginginkan perempuan itu, kemudian diperkosa dan kemudian dikawini secara paksa. Ternyata yang terjadi di masyarakat adatnya tidak ada yang tersentuh dengan tanda tangan kesepakatan itu gitu. Jadi pemerintah daerah dengan masyarakat adatnya itu jauh sekali hubungannya, sudah ya mereka bisa menandatangani kesepakatan, tapi yang terjadi di lapangan itu praktek kawin tangkap sendiri masih banyak terjadi sampai sekarang ini. Dan ironisnya adalah kita sekarang ini kan sudah hidup di era teknologi ya, yang orang katakan gembar-gembor udah sosial media di mana-mana, internet sudah bisa diakses secara baik dan lain sebagainya. Tapi nyatanya di pelosok-pelosok Indonesia sana, mungkin kalau kita bilang membahas perempuan secara general, hak-hak perempuan itu masih sering dirampas, dan kadang-kadang perempuan itu sendiri nggak tahu mesti berbuat apa. Nah itu juga mungkin bisa dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam buku ini ya, gitu. Yang saya pikir secara general kita juga mesti perhatikan betul, karena kita sendiri juga adalah perempuan. Kadang-kadang kita nggak aware dengan konflik batin kecil yang kita alami, karena ternyata di luar sana, wah luar biasa loh, perjuangan hidup seorang perempuan itu nggak semulus yang kita rasakan di sini di kota besar. Tapi bayangkan bagaimana mereka yang juga hidup di kota-kota kecil dengan perjuangannya masing-masing. So this book is amazing. Ya. Memang kalau membaca tulisan Kang Maman, seperti yang saya sepakat dengan Mbak Indri ya, ini temanya lumayan berat ya Mbak Indri ya, kalau kita boleh bilang, tapi Kang Maman lagi-lagi bisa mengubek-ngubek perasaan kita dengan kata-katanya beliau, pemilihan kalimat beliau yang saya rasa membuat buku ini nggak bisa dibilang ringan, tapi tidak bisa juga dibilang terlalu berat gitu ya. Jadi memang kalau
kita lihat fenomenanya juga memang nggak habis untuk ngomongin perempuan. Kalau meme-nya banyak ya, kalau katanya membuka perempuan itu seperti membuka 3.000 tab di laptop ya, karena nggak akan habis. Pokoknya apa juga obrolan tentang wanita tuh akan dibahas terus ya. Seperti tadi aku kawin tangkap juga aku sempat dengar beritanya, dan itu kayak kalau kita yang ngalamin kayak ngeri juga ya. Gitu. Sedangkan kalau di kota Jakarta yang karena kita taunya kita di Jakarta, bagaimana kita cuman heboh dengan hashtagnya, nanti mau nikah hashtag kita apa ya gitu ya, hashtag sosial medianya apa, terus kita berlomba-lomba untuk bikin konsep apa-apa, tapi di luar sana ternyata banyak sekali wanita-wanita yang mungkin nggak seberuntung kita hari ini gitu ya. Dan saya juga ingat tadi Mbak Indri sebutkan bahwa kemarin saya juga baca berita ada orang dengan gangguan jiwa melahirkan juga ya Mbak Indri. Mungkin karena salah satunya dengan isu yang tadi Mbak Indri sempat angkat ya. Mungkin Mbak Indri sendiri pernah nggak sih berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan korban kekerasan tersebut atau korban pelecehan? Mungkin pernah nggak sih Mbak Indri ketemu atau ngobrol langsung gitu? Saya sih so far nggak pernah ya. Saya hanya membaca cerita dengan membaca cerita, kemudian membaca buku, kemudian bagaimana cerita itu diolah sedemikian rupa, tapi tidak meninggalkan kenyataan seperti bagaimana Kang Maman menampilkan kenyataan, terus kemudian dibungkus dengan sedikit fiksi. Tapi kan kita nggak bisa bilang buku ini fiksi 100% kan. Gitu. Ada kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi dan membuat kita akhirnya kemudian berkaca. Saya lebih berkaca dari apa yang mereka rasakan gitu, karena biasanya dalam buku akan lebih digambarkan secara detail bagaimana perasaan mereka ketika mengalami itu. Seperti misalnya konflik batinnya Ray ketika sedih, ketika merasa dirinya kotor, merasa dirinya hina sampai dia nggak berani untuk memeluk anaknya sendiri gitu ya. Atau dalam kesempatan lain saya membaca bagaimana perasaannya, kayaknya perasaan perempuan yang setelah diperkosa itu kayaknya hampa. Saya sendiri menggambarkan itu sebagai warna-warna yang kelam gitu. Saya nggak bisa kebayang ya bagaimana mereka mengalami itu, dan mereka mengalami itu berkali-kali, gak bayangin aja. Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa speak up. Kalau speak up pun nanti akan berakibat fatal mungkin barangkali terhadap kehidupan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi pilihan-pilihannya memang nggak banyak ya. Tapi kita bisa tahu bagaimana perasaan-perasaan terdalam mereka melalui cerita, melalui berita, melalui buku, termasuk salah satunya hari ini. Oke. Itu dia dari Mbak Indri ya. Karena ada 3 narasumber, saya boleh beralih sekarang ke Mbak Sarah ya. Mbak Indri, nanti kita akan ngobrol lagi. Dan sebelum saya ke Mbak Sarah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti akan akan saya pilih beberapa. Nanti yang dipilih yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dari penerbit KPG ya. Jadi langsung aja yang mau nanya gitu ya, langsung ketik sekarang. Nah, sekarang kita ke Mbak Sarah ya. Ya, Mbak Sarah, ini beliau adalah saya bisa bilang beliau adalah aktivis ya, karena beliau aktivis perempuan, di mana beliau memiliki yayasan yang memang membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan juga perdagangan manusia ya Mbak Sarah ya. Saya koreksi dikit, maaf. Okay, kalau yayasan saya itu fokusnya hanya di anti perdagangan orang. Oke. Ya. Oke. Berarti Mbak Sarah berarti banyak bertemu dengan korban-korban yang mengalami perdagangan manusia berarti ya Mbak? Jadi mungkin awal mulanya itu saya justru mulai, kenapa saya akhirnya menginisiasi untuk mendirikan yayasan sendiri, karena memang saya keliling ke Philippines, ke Nepal, ngelihat best practices di sana yang dilakukan oleh aktivis-aktivis di Philippines dan Nepal untuk anti-human trafficking ini, heroes lah ya. Salah satunya bahkan di Nepal itu yang menjadi CNN World Hero. Dan memang luar biasa yang dialami oleh para korban, termasuk jadi yang diceritakan oleh Kang Maman ini di Ray dan juga kawan-kawannya itu adalah contoh nyata gitu ya, contoh nyata dari apa yang, dan tadi juga Kang Maman sudah menggambarkan bagaimana hal seperti itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi saya di tahun 2009 saya
istilahnya baru sadar, baru tahu bahwa ada hal-hal seperti ini terjadi. Dan akhirnya tahun 2012 saya mendirikan Yayasan Parinama Asta. Dan partai ini memang fokus untuk anti-human trafficking. Karena kalau misalkan untuk membantu perempuan yang mengalami kekerasan itu ada beberapa lah. Tetapi saya melihat ada kekosongan yang memang fokus untuk human trafficking atau korban perdagangan orang. Dan kalau bicara sering bertemu di sini itu masih belum, karena salah satunya memang salah satu yang kendala terbesar yang kita hadapi adalah persoalan dana masih untuk bisa mendirikan permanent safe house gitu. Jadi tim saya itu sering bertemu tentunya karena mereka melakukan pendampingan, tapi tidak selalu dengan saya. Saya mungkin lebih kepada corongnya gitu, tapi beberapa dari mereka saya bertemu. Oke. Nah, Mbak, kan kita tahu sendiri kalau kondisi psikologis dari para korban-korban human trafficking ini kan pasti mental breakdown sekali ya, Mbak ya. Dan mungkin kalau kita coba merangkul, pasti mereka ada kayak trust issue terhadap orang lain gitu kan ya, Mbak. Nah, kalau dari range-nya itu besar, Mbak Ika, karena gini, jadi memang seringkali kita menstereotipkan bahwa mereka punya trauma, lalu mereka kayak fragile gitu ya, sangat dikit-dikit akan takut tapi enggak, maksudnya kita lihat saja sendiri dengan karakter Ray gitu ya, maksudnya mereka tuh sudah sedemikian lama ada di dalam dunia tersebut sehingga yang menjadi tantangan terbesar terseringkali yang kita temui adalah bagaimana untuk healing, membawa mereka ke dalam proses pemulihan untuk mereka bisa mencari pekerjaan di luar dari bidang tersebut gitu loh. Jadi banyak sekali asumsi bahwa misalnya mereka yang menjadi prostitut, terutama yang di prostitusi online, banyak yang kaget kalau misalkan loh, kok mereka terkesan seperti mereka milih ya untuk berada di dunia ini gitu. Tapi bisa dibayangkan kalau mereka memang itu yang mereka ketahui sejak mereka kecil dan itu yang mereka alami selama bertahun-tahun. Mereka nggak akan merasa bahwa mereka bisa bekerja di bidang lain gitu loh. Bahwa itu yang mereka ketahui gitu kan. Jadi yang saya temui seringkali itu bukan permasalahan tentang mental health issue, tetapi lebih kepada practical issue bahwa kalau saya nggak kerja di situ, saya bisa kerja apa gitu. Dan itu yang kita perlu mengerti bahwa ada range-nya itu tadi. Ada yang memang traumanya luar biasa gitu ya. Maksudnya membicarakan tentang apa yang dia lalui akan sangat sulit. Tapi banyak juga yang dimana bagi mereka itu mereka sudah broken-nya dalam arti lebih kepada ya saya perlu hidup gitu. Dan ini yang harus saya lakukan untuk saya bisa hidup gitu. Jadi kalau misalkan Anda nggak bisa datang ke sini untuk Anda membantu saya mencari pekerjaan lain, forget it gitu loh. Nah itu yang juga kita harus lebih aware ya gitu tentang hal tersebut gitu. Berarti jadi mereka tuh lebih concern terhadap besok tuh gue dapat duit apa enggak gitu, mungkin lebih ringkasnya gitu ya Mbak. Karena gini Mbak Ika, jaringan kami kebetulan saya juga adalah ketua jaringan nasional anti TPPO. Dan kita ada di Batam, di Papua, di Bali, di Manado dan seterusnya, dan di Surabaya. Ini tempat-tempat besarnya itu adalah Bali, Batam, Surabaya, Manado, Papua. Walaupun Papua masih kita kesulitan, tapi contoh aja misalnya Papua itu adalah salah satu lokasi untuk lokalisasi besar sekali di sana karena mereka melayani para pekerja di tambang. Ya, itu besar sekali. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa salah satu jaringan kami mengatakan bahwa di Papua itu sudah seperti satu desa yang memang itu bordil semua, gitu. Khusus untuk melayani para pekerja tambang. Kalau misalkan masuk ke situ, orang pasti mikirnya bahwa wah ini semua perempuan-perempuan yang memang memilih untuk mereka bekerja di situ. Dan itu butuh proses. Jadi jaringan kami ada kebetulan salah satu ketua yayasan yang dia bergerak di sana, itu sampai istrinya itu harus keluar negeri selama 2 tahun karena ada harga untuk kepalanya dia.
Selama 2 tahun dia harus melarikan diri karena saking sindikatnya di sana itu merasa bahwa mereka mengganggu pekerjaan gitu, mengganggu bisnis, because it is a business, it's money gitu kan, seperti yang diceritakan ya bahwa Mbak Milani yang disebut di Ray ini kan memang it's a business buat mereka gitu loh, everything tuh ada hitung-hitungannya. Dan di Papua itu mereka bahkan mengatakan bahwa akhirnya setelah mereka masuknya itu dengan istilahnya melakukan pelayanan kesehatan, ya, kesehatan mental dan kesehatan fisik demi mereka bisa terus bekerja. Itu yang caranya mereka menyampaikan kepada sindikat di sana gitu, supaya mereka bisa masuk. Dan itu semuanya di sana mengatakan bahwa kita kalau misalkan kita bisa bekerja pekerjaan yang lain pasti kita mau. Mana ada yang istilahnya memilih untuk bekerja di situ kalau misalkan itu artinya mereka di stigma dan segala macam. Tapi banyak dari mereka istilahnya lah kita punya anak di rumah, kita nggak ada suami udah meninggalkan kita. Jadi mau tidak mau ya saya harus bekerja di sini. Dan apalagi ada harga untuk mereka bisa keluar dari situ, mereka harus bayar sekian. Gitu kan, untuk mereka bisa keluar karena back again itu bisnis gitu. Jadi ini masih sangat relevan sekarang. Ya. Berarti Tika, bisa nambahin yang Sarah nggak, Kak? Boleh dong, Mas. Apa yang dibilang Sarah benar banget. Saya di Pantai Utara masih bertemu waktu itu dan masih sekarang masih ketemu suami istri di rumah, istrinya sedang menyusui bayinya. Suaminya ada di situ, laki-laki datang mengetok pintu, bayar, istrinya menyerahkan anaknya kepada suaminya, dan kemudian laki-laki yang datang itu bayar uang ke suaminya, lalu mereka melakukan hubungan intim di dalam rumah, dijaga oleh suaminya. Dan anak-anaknya yang sudah gede, yang umur 8-9 tahun, ya hobinya adalah mengintip lewat lubang, melihat ibunya melayani laki-laki lain. Itu masih terjadi, dan saya tadinya berpikir yang jadi Germo itu suaminya. Berhenti di situ. Ternyata tidak. Suaminya pun anak buah dari Germo. Yang berkaitan langsung dengan prostitusi yang ada di Jakarta. Jadi kalau suaminya pun tidak mengizinkan, harga kepala yang muncul. Harga kepala karena selama musim kering, dia jadi berutang kepada tengkulak-tengkulak yang kemudian harus dibayar dengan tubuh. Itu yang saya temukan. Sementara di Jawa Tengah yang saya temukan, saya bertemu satu rumah, melihat satu rumah, dua, tiga, empat rumah yang tiangnya nama laki-laki A, pintunya nama laki-laki B, C, temboknya nama laki-laki C. Saya tanya, ini kok ada nama laki-laki berbeda? Ya itu laki-laki datang, membawa tiang, membawa pintu, membawa tembok, dihitung berapa nilai uangnya, ya sebanyak itu nanti dia akan tidur dengan perempuan tersebut yang membangun rumah itu untuk orang tuanya. Jadi dia dibayar pakai bahan bangunan. Dan itu ditulis di tembok ini nama misalnya Maman, yang misalnya namanya Suherman dan sebagainya. Jadi rumah orang tuanya itu dibangun setelah dia tidur dengan 10, 20 laki-laki. Dan tidak bisa keluar dari sindikat itu. Kenapa? Karena di desa itu semua membolehkan itu, bahkan kalau tidak melakukan itu bukan pengabdian. Dianggap kamu malah berdosa, tidak mengabdi, membuatkan rumah buat orang tuamu. Dan didukung oleh aparat. Dan saya juga menambahkan, bisa dibayangkan, karena ini juga saya tahu ada kebetulan jadi di keluarga saya tuh ada 3 yayasan. Yayasan ibu saya itu yang pertama saya bergerak di situ sebelum saya mendirikan yayasan saya, dan di salah satu komunitas di mana yayasan ibu saya bergerak itu adalah yang di Jakarta Utara, yang dulu adalah red light district kita gitu ya, sebelum akhirnya ditutup dan jadi Islamic Center. Tapi di belakang situ itu masih ada bekas-bekasnya istilahnya. Dan dia memang menyampaikan bagaimana dulu itu dia ini our community worker-nya gitu ya. Dia community leader, dia dulu waktu kecil itu karena ibunya sebagai orang yang mencuci baju dari para PSK ini, yang dimana dia yang sendiri yang akhirnya trauma, dia melihat, tapi bisa dibayangkan
anak-anaknya gitu, dan ini bisa kelihatan, dan dia kadang-kadang kalau saya ke sana dia suka menunjukkan, lihat ya tuh Mbak, apa namanya, dia usianya masih 15 tahun tapi dia udah dandan sedemikian ya, karena dia memang anaknya dari seorang PSK dan dia melihat gitu kan, bisa dibayangkan the kind of mindset yang dibentuk dari anak yang melihat orang tuanya melakukan itu dan melihat bahwa itu adalah masa depannya dia gitu kan. Ini adalah rantai yang nggak putus gitu loh, dengan yang seperti tadi disampaikan sampai sekarang, padahal sudah disampaikan. Dan let's be honest gitu kan, aparat penegak hukum nggak bodoh-bodoh amat gitu loh, mereka juga tahu hal-hal itu terjadi di mana, itu pasti tahu. Dan saya tahu di dalam jaringan kami punya orang-orang yang tahu bahwa ada hakim, jaksa yang dimana mereka adalah clients gitu kan, dan itu juga disampaikan dalam buku ini gitu. Jadi ini ya menjadi kefrustrasian kita sebenarnya. Mudah-mudahan harapan saya gitu ya, mohon maaf nih langsung ke harapan, tapi karena saking gemesnya gitu ya. Harapan saya sih istilahnya dari pembahasan buku ini dan dari orang-orang membaca buku ini juga, buku-buku ini yang sudah dijadikan satu ini luar biasa gitu ya. Ini nggak cuman sekedar hanya baca buku dan oke, saya udah sadar sekarang. Kita nggak perlu hanya orang-orang yang sadar, kita perlu adalah orang-orang yang peduli dan take action gitu loh, yang ikut menyuarakan gitu. Itu silakan lanjut lagi kalau nggak terusan. Oh benar, nggak apa-apa Pak, kita punya waktu 3 hari untuk ngobrolin ini kok. Ya, soalnya saya udah biasa kalau sama Kang Maman tuh memang 1,5 jam itu tidak cukup. Itu adalah korupsi waktu bagi kami kalau karena Ika, udah ya Kang. Ika saya tadi cek nama, saya lihat ada satu nama juga laki-laki di sini, tapi saya nggak usah sebutkan dia. Beliau tahu betul bagaimana ada taman baca yang dibangun di Jakarta Utara, itu dipenuhi oleh anak-anak dan itu dianggap surga. Kenapa? Karena itulah kesempatan dia untuk tidak melihat ibunya atau bapaknya melayani orang lain. Sehingga memang taman baca itu menjadi oase untuk mereka supaya tidak melihat peristiwa-peristiwa tadi yang disebutkan oleh Sarah. Dan ketakutan mereka cuma satu. Dan ketakutan kita cuma satu, kalau anak itu tidak datang hari itu, dia menggantikan peran ibunya, melayani tamu. Sehingga kita berusaha betul untuk tetap dia ada di situ, ada di tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Berusaha untuk disingkirkan taman baca itu. Sewanya mau dinaikkan lah dan sebagainya. Kemudian dianggap malah mengganggu kondisi seperti yang pasti Sarah tahu. Sarah ikut membantu Ibu Kiswanti di Parung Bogor. Seperti itu juga. Justru upaya-upaya untuk menarik itu malah justru mendapat tantangan. Ini justru tantangan kita untuk berpegangan tangan bersama-sama, jangan biarkan mereka bergerak sendiri, tapi bersama-sama menyuarakannya. Betul. Karena sebenarnya memang saya ingin bertanya mungkin ke Kang Maman atau Mbak Sarah atau Mbak Inti mungkin yang bisa menjawab. Kalau misalnya nih saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya, sebenarnya action apa sih yang paling pertama yang harus kita lakukan gitu untuk kayak setidaknya untuk melindungi anak lah gitu yang ada di lingkungan tersebut tuh, action pertama yang harus kita ambil tuh sebenarnya apa? Mungkin Mbak Sarah itu pertanyaan yang balik lagi, there is no black and white gitu ya, nggak ada jawaban yang hitam putih atau bahkan bisa dilakukan untuk semua kasus. Dan itu kenapa yayasan pun juga kita nggak bisa hanya satu yayasan bergerak, kita aja dan itu kenapa saya juga menginisiasikan Jarnas anti TPPO gitu ya, karena ini ada di mana-mana gitu kan, dan kita resources kita sangat terbatas gitu. Belum hanya kita bicarakan dana, tapi juga kita bicarakan tentang psikolog, kita bicara karena gini kan, satu hal kalau misalkan kita kita selamatkan gitu, tapi what next gitu kan. Jadi ini rentetannya itu sangat panjang. Kalau misalkan ditanyakan, kita melihat ya, nomor satu sih saya justru istilahnya jangan langsung gegabah dan I'll do it myself gitu. No. Karena kembali lagi ini sindikat loh gitu. Bukan saya menyatakan bahwa mau untuk melakukan sesuatu itu nggak baik, no. Tapi istilahnya gini,
jangan sampai justru karena ini terjadi juga, ada teman saya yang dia mau menyelamatkan temannya di sebuah perkebunan di Kalimantan. Tapi yang terjadi justru dianya ditangkap, dianya disekap, bahkan dikirim ke Yemen pakai cargo ship, dan hampir menjadi budak seks di sana. Dia bisa selamat sekarang karena dia berhasil dengan, ya pokoknya mujizat dari Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Dengan itu cerita lain waktu. Tapi kembali lagi, kita jangan meremehkan sindikat ini gitu loh. Karena sindikat ini kenapa? Karena sindikat ini karena ini bukan 1-2 orang yang bergerak. Ini udah sangat sistematis, dan mereka oknum-oknumnya pun juga ada di aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau misalkan human trafficking kan kita nggak bicara hanya untuk lokal. Ya. Banyak dari korbannya kan yang dibawa, seperti yang tadi saya sebutkan, dibawa ke luar negeri. Untuk mereka bisa ke luar negeri, nggak semuanya pasti lewat jalur ilegal seperti kargo, bisa juga lewat jalur legalnya gitu kan. Karena apa? Ada imigrasi yang memang bagian dari sindikat. Bahkan polisi aja bagian dari sindikat. Ada. Karena apa? Karena kita juga tahu di dalam jaringan nasional ada satu cerita di mana ini kebetulan karena polisi yang dia betul-betul bergerak melawan perdagangan orang di NTT, karena sepupunya adalah salah satu yang kita perjuangkan nasibnya waktu di Malaysia, yang kasusnya cukup viral waktu dulu, dan dia mencoba melawan sindikat itu yang ada di dalam aparat penegak hukum di kepolisian di sana. Yang terjadi, dianya yang malah dipenjarain. Dan pas dia akhirnya menggertak kembali untuk mencoba mencari sindikat yang lebih jauh lagi, ini terutama untuk sindikat yang di Batam, itu bahkan polisinya sampai bilangnya gini, udah mendingan saya yang dimasukin penjara aja, karena nggak mungkin saya memberitahukan siapa bos yang ada di atas saya. Karena saking antara dia memang diintimidasi, dia tahu bahwa keluarganya pasti akan terancam, atau ya dia istilahnya ya sudah bagian dari itu gitu, dan lebih baik dia masuk penjara dibanding dia memberitahukan, dan dia jangan sampai dia yang menjadi pembeber gitu ya, apa yang memberitahukan tentang apa realita atau tentang siapa, identitas dan seterusnya gitu. Dan jadi kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Ika ya, apa yang perlu dilakukan menurut saya? Satu, kalau misalkan punya kepedulian, bergabunglah dengan yayasan-yayasan yang memang bergerak dalam bidang ini. Ya, kalau misalkan situasinya istilahnya depan mata ya, bukan suatu hal yang istilahnya kayaknya ada di belakang situ, kayaknya saya tahu dan seterusnya. Tapi misalnya di sebuah hotel, Anda melihat ada anak-anak ya, anak-anak maksudnya usia 15, itu kan kenapa kemarin ada yang prostitusi online yang akhirnya kena ya, tergerebek gitu. Itu karena memang dilihat itu ada apa namanya, istilahnya kita juga bisa ketahui sebenarnya kalau kita ada di sebuah hotel ya, yang nggak harus mau itu 5 star, 4 star, 3 star, whatever. Tapi kok ini ada anak-anak yang dimana mereka di kamar-kamar tertentu, lalu tamunya gonta-ganti terus gitu, yang ada orang yang datang itu ke kamarnya mereka. Dari situ kalau misalkan mengetahui itu, tolong beritahukan kepada, ya nggak semua lah aparat penegak hukum di dalam oknum. Minimal kan bisa melakukan pelaporan. Kalau memang tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu, baru setelah itu oke, we make a big deal. Hubungilah kami, apakah dari jaringan nasional atau ke P2TP2A atau ke Komnas Perempuan, dan itu banyak sekali sebenarnya jaringannya. LBH Apik lah yang biasa memberikan pendampingan, mau itu forum pengada layanan, dan mereka itu adalah yang memberikan pendampingan untuk korban-korban kekerasan. Tapi kalau untuk TPPO kita ada jaringannya sendiri juga. Jadi itu bisa, silakan menghubungi kami dimanapun. Mudah-mudahan kami ada jaringan di situ. Oke, nah itu penting ya teman-teman, jangan bertindak sendiri. Ya benar, karena mereka juga pasti nggak sendiri ya Mbak Sarah ya, pasti mereka juga rame-rame ya di dalam. Kita nggak tahu, kelihatannya aja dari luar mungkin 1-2, tapi ternyata mungkin di dalam sudah beramai-ramai gitu loh. Nah itu mungkin itu yang juga saya harus tahu, karena saya orangnya gegabah Mbak, tiba-tiba langsung mau
wah ada apa nih gitu. Ternyata saya juga kayak gitu dulu Ika. oh, Tapi sekarang udah punya anak kayaknya harus ya mikir-mikir. benar. Dulu darahnya panas ya Bu ya, Oh iya. lihat sedikit langsung wah. Sampai saya Kak, sampai saya bilang sama suami saya waktu istilahnya dia nanya untuk menikahi saya gitu kan. Saya bilang, kamu emangnya berani kalau misalkan saya ntar saya go undercover gimana? Dia yang really kamu yang mau undercover? Nah, itu kayaknya wah oke. Jam gas. Bener langsung ke gas ya. Bener. Saya juga kalau nggak ketemu dengan suami saya sekarang mungkin saya masih gegabah Mbak sampai sekarang karena dia yang narik rem tangan memang. Kalau enggak kita memang sepertinya harus, kita tipe perempuan seperti kita perlu suami yang seperti rem tangan memang. Betul. Karena waktu saya mau menikah aja saya nanya ke suami saya, ini kita mau nikah apa enggak nih? kalau enggak udah diselesai aja lah. Kalau mau apa gitu ya. Iya, itu saya memang itu harus lebih banyak perempuan yang seperti itu. Kalau enggak lah, don't waste my time kan gitu. Betul, Mbak. Betul, karena saya sudah bergaul dengan Kang Maman saat itu. Saya sudah lelah dibuat galau ya, udah dia ngomongin kemana-mana ngomongin Re, kemana-mana ngomongin jomblo, terus tiba-tiba saya ketemu dengan laki-laki yang no take action gitu. Saya gitu ya. Ini kenapa jadi sesi curhat ya? Nggak apa-apa Mbak, kita harus menyelipkan intermezzo karena takutnya nih teman-teman di sini keberatan. Ya itulah perempuan lah. Karena makanya saya akhirnya bersyukur juga ketemu Kang Maman, jadi saya mengerti bagaimana saya harus menghadapi pria-pria ya. Karena memang kalau kita ngomongin perempuan ya itu tadi banyak banget gitu, dan salah satu mungkin yang sifatnya perempuan ya adalah gegabah ya, salah satunya itu. Jadi itu juga sifat laki kok Kak. Oh ya? Kok suami saya nggak gegabah ya? Tapi suami saya gegabah memilih saya. Kalau saya nggak gegabah, nggak ada pisau yang tertusuk di hidung ini. Oh iya benar. Bekas ini lalu yang sabetan di perut dan sebagainya. Betul. Jadi saya selalu menganggap nggak ada beda kok sifat kita laki dan perempuan. Persoalannya kemudian saya malah jadi kompor untuk mengatakan kepada perempuan harus berani berbicara, harus speak up betul. Seperti ketika saya mendampingi Sarah di Tangerang Selatan kemarin misalnya, kita belum bicara apa-apa, bicara tentang kecerdasan, bicara tentang program, tiba-tiba dihantam dengan isu pelecehan seksual misalnya. Saya beruntung, saya belum memprovokasi, Sarah udah langsung bersikap. Untung menghadapi teman yang langsung ambil sikap. Kalau tidak, nah kita butuh orang-orang yang berani speak up juga pada titik tertentu, tapi memang nggak boleh gegabah, iya. Tapi kan ketika kita speak up dan di media sosial pun, kita pasti punya pendukung juga. Masih banyak orang yang punya kepedulian untuk melawan hal-hal seperti ini. Tinggal sekarang ada hitung-hitungan mau bicara atau tidak. Dan anak-anak sekarang lebih berani dengan rekamannya, dengan apanya. Menurut saya itu pun satu kekuatan. Satu kekuatan di media sosial karena alat bukti. Orang selalu perempuan itu selalu jadi korban karena nggak punya alat bukti. Bayangkan dia diperkosa lalu diminta alat bukti. Dalam keadaan dia sudah merasa jijik dengan tubuhnya sendiri, disuruh minta alat bukti misalnya. Udah hal tidak masuk akal. Sehingga memang harus ada penanganan khusus, harus ada P2, TP2A di berbagai daerah. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Harus ada orang-orang seperti Sarah dengan organisasinya, Natalie Indri dengan teman-teman yang mau berteriak. Kita butuh itu sebenarnya. Tapi Mbak Ika, kalau boleh saya juga mau jadi penanya juga nih, karena dari tadi juga saya lihat di Kang Maman udah biasa lah. Istilahnya karena saya juga ngelihat di chat itu ada beberapa pertanyaan yang sama, yang sebenarnya saya juga lama mau menanyakan kepada Kang Maman gitu, bahwa pertanyaannya yang berhubungan dengan gini, karena kita seringkali lupa ya dengan kita baca Re dan perempuan ini. Istilahnya kita hanya seringkali spotlight-nya hanya kepada isu dari yang diangkat oleh Kang Maman atau bicara tentang subjeknya yaitu Re dan seterusnya gitu kan. Tapi kita sering lupa bahwa Kang Maman ini sebenarnya juga penyintas gitu kan. Saya jadi teringat sebenarnya tadi sempat saya kayak coba telusuri lagi. Oh iya ya, sebenarnya ada di satu waktu kan yang Kang Maman juga bercerita tentang, ini saya buka nih ya, kalau di bukunya yang ini ya, yang baru ya, di halaman 113 gitu kan, itu ada kejadian yang dimana Kang Maman tuh hampir dipaksa gitu kan. Ya kan? Benar. Dan istilahnya
terlalu sering juga kita hanya menitik beratkan kepada yang sudah terlanjur terjadi, tetapi bahwa sebenarnya kan mungkin ya, dan bukan mungkin lagi, tapi memang biasanya kan ada efek dari attempted gitu kan, dari attempted rape atau ada kekerasan yang terjadi yang dalam hal pemaksaan, kalaupun itu nggak sampai kejadian itu kan masih ada gitu. Kebetulan karena Kang, saya juga lagi baca buku yang saya suka baca buku-buku cerpen-cerpen di aplikasi-aplikasi gitu kan, yang itu udah banyak banget kan sekarang. Ya bagus lah, jadi mereka latihan nulis kan lewat seperti itu gitu. Dan kebetulan memang karakternya itu punya trauma dari attempted itu tadi gitu. Selain dari dia melihat ada perkosaan yang dialami oleh gang rape yang dialami oleh temannya, tapi juga dia hampir itu terjadi pada dia gitu. Nah, ini juga dari tadi saya ngelihat ada rupanya banyak juga yang mulai menanyakan gitu, berhubungan dengan Kang Mamannya gitu. Maksudnya Kang Maman sebagai penulis, waktu mungkin bisa menceritakan, maaf ya Mbak Ika, saya kayak lagi Masa sebenarnya di sini juga kalau presenter jadi narasum kayak gini. Nah, berarti ada 3 moderator hari ini di sini dan sebenarnya gitu ya Mbak Ika, jadi anggapannya terbantukan. Benar, nggak apa-apa Mbak, saya senang kok Mbak. Ini seru ini. Silakan Mbak. Tapi istilahnya gini, mungkin aku mau nanya soal proses juga ya kepada Kang Maman, karena kan pasti gini loh, maksudnya beberapa kali kan kita juga melihat kefrustrasian dari Kang Maman. Apalagi dari tadi kita ngomong tentang bagaimana kita panas, gegabah, kita mau take action. Tapi Kang Maman yang dimana juga mengetahui bahwa harus melindungi diri juga kan. Maksudnya pada saat sedang melakukan riset. Istilahnya itu kan apa yang diceritakan itu kan proses dalam satu riset untuk skripsi gitu kan. Nah, untuk bisa istilahnya gimana pergumulan, pasti ada pergumulan yang terjadi yang luar biasa pada saat harus menuliskan itu semua, tapi pada saat yang bersamaan, apakah ada rasa helplessness gitu kan, yang waduh, walaupun istilahnya jadi pulpen itu kan jadi senjata gitu ya, tapi pada saat yang bersamaan mengetahui bahwa sampai saat ini itu masih banyak yang belum berubah gitu, walaupun sudah ditulis, sudah diceritakan, dan masih ingat juga, misalnya kalau saya jadi Kang Maman mungkin udah frustrasi juga berhadapan dengan seorang editor yang bilangnya ini udah, padahal kayaknya masih sampai sekarang masih banyak yang nggak tahu bahwa apa yang Kang Maman tulis dulu, apa yang mungkin telah ditulis oleh banyak sekali penulis-penulis yang lainnya itu belum banyak dibaca gitu loh, oleh semua gitu, apalagi sekarang kita penduduknya 270 juta yang juga literasinya masih sangat rendah karena minat untuk bacanya pun juga rendah gitu. Tapi kembali lagi gitu tentang Kang Maman itu sendiri, apalagi sebagai seorang penyintas juga sebenarnya dari apa yang kekerasan yang dialami dengan proses penulisan, bisa nggak Kang Maman mungkin share sedikit gitu dari perspektifnya Kang Maman sebagai seorang penulis, sebagai seseorang yang telah istilahnya melepaskan cerita Ray kepada dunia ini dan juga cerita anaknya dan seterusnya, tapi ya how gitu loh untuk memproses itu semua. Saya langsung teringat ibu saya yang wafat tahun lalu. Energinya datang dari ibu. Pertama kali ketika ayah saya baru meninggal 40 hari dan ibu harus menjadi orang tua tunggal dan hidup dengan menjadi pelatih tenis dengan rok tenis yang cukup pendek kan. Ketika saya jemput, lalu kemudian naik motor di jalan, tiba-tiba di perapatan jalan tempat memang para preman duduk di Sumedang waktu itu, langsung berteriak, wow ada janda genit lewat. Teriak aja dengan kekerasannya. Ada janda genit lewat, wow nafsuin dan sebagainya dengan bahasa Sundanya waktu itu. Saya sebagai laki-laki takut. Saya langsung mempercepat motor, tapi ibu saya karena Makassarnya keluar, samalah dengan darahnya Ika, kepala saya malah langsung ditepok. Kamu dengar tadi? Enggak, balik kata ibu. Begitu balik, ibu cuma nanya satu, siapa yang teriak tadi? Saya ganggu kamu? Enggak. Kenapa teriak? Ya memang kan kamu janda. Iya, kenapa kalau saya janda? Itu rok kamu rok pendek seperti itu. Boleh dong saya godain. Ibu saya itu dengan tenang cuma buka raket tenis, lalu hajar kepalanya laki-laki itu sampai robek, 18 jahitan. Dan di tempat itu dia cuma bilang satu,
tentukan tempatnya, nanti kamu ke rumah sakit loh, nanti kamu mati. Jahit dulu kepala kamu, nanti kalau udah sembuh tentukan tempatnya, kamu mau duel sama saya pakai tangan kosong atau pakai badik. Ibu saya langsung mengeluarkan badik dari BH-nya kan. Iya, Itu gayanya orang Makassar betul. betul. Dan dia tahu, orang tua dari si anak ini dia tahu. Malam itu juga setelah anak itu masih di rumah sakit, dia datangin orang tuanya untuk bilang, tolong ajarin anak kamu. Karena dia telah menghina saya. Kepala Departemen Agama di daerah tersebut. Tahu nggak Bapak itu apa? Malah berkhotbah menasehati tentang penampilan seorang perempuan. Pakaiannya harus bagaimana. Anak saya begitu tuh kena nafsu lihat ibu. Jadi yang salah tuh ibu. Oh, saya langsung dengan tenang bilang, baik, kalau gitu Bapak tidak bisa mengajar anak Bapak, saya yang akan ajar anak Bapak. Tentukan tempat balas dendamnya di mana. Sampai akhirnya orang itu mungkin ketakutan, malah dia yang pindah rumah. Bukan ibu. Kami tetap bertahan di situ. Itu yang selalu terbayang di tempat saya, dan ibu saya kemudian mengajarkan, jangan pernah takut lewat di depan, di jalan tadi ya. Yang saya lakukan apa? Saya jalan di sawah supaya tidak ketemu dengan preman-preman itu. Ibu saya dengan tendangan taekwondo berbaliknya menampar saya dan mengatakan itu bukan laki-laki. Ini bukan bicara soal laki-laki dan perempuan, tapi bicara tentang harga diri. Nah, ini yang tertanam terus di kepala saya tentang saya harus membela perempuan itu karena itu ibu saya. Nah, ketika kemudian saya masuk ke dalam sindikat ini yang tadinya saya cuma ingin jadikan sebagai objek skripsi, tapi saya melihat kematian demi kematian, bagaimana cutter itu ditusuk di perut, dipatahkan dan sebagainya. Yang terbayang selalu di kepala saya adalah dia ibu saya, dia adik perempuan saya, dia anak saya kelak misalnya. Sehingga kemudian hampir kehilangan rasa takut karena saya cuma ingin mengatakan kepada mereka semua berani bersuara, berani bersuara. Banyak yang kemudian lolos karena berani bersuara. Ternyata ada lubang-lubang kecil yang dimana orang bisa berani untuk keluar. Setelah dia membayar harga kepalanya 5 juta waktu itu, karena itu dijadikan utang, dan 5 juta itu berarti 100 kali lipat uang kuliah di UI. Saya kuliah 40.500 satu semester, dia utangnya 5 juta, Anda bayangkan, dan hanya boleh dibayar dengan tidur dengan tidur dengan laki atau perempuan 3 kali sehari atau dibunuh. Dan dia berhasil, ada yang berhasil lolos, ada yang terbunuh. Saya kemudian melihat ada kesempatan-kesempatan di mana mereka bisa keluar. Tetapi yang paling tidak bisa keluar adalah perempuan-perempuan yang sudah punya anak. Karena kemudian dia berkata, dia bilang, terutama Ray, bahwa ya biarlah saya yang mati dalam hidup, tapi anak saya tidak boleh mengalami hal yang sama. Sehingga saya harus menabung untuk mereka. Nah, ketergantungan seperti ini dan upaya untuk menyelamatkan masa depan itulah yang kadang-kadang membuat perempuan akhirnya juga terpenjara oleh hal tersebut. Terpenjara oleh hal tersebut, dan kalau bisa dibayar, beberapa di antaranya kemudian bisa dibayar, apa yang terjadi? Pelacuran berikutnya. Karena ternyata yang bayar pun meminta kembali. Sehingga saya waktu itu bertekad, ini harus jadi buku. Makanya nggak boleh cuma berhenti di skripsi. Untung 2 pembimbing saya, satu baru wafat beberapa minggu lalu, Profesor Dr. Tubagus Roni Niti Baskara, satu Ibu Syarifah Sabarudin, salah satu pendiri Kalyana Mitra, berani mendampingi saya. Termasuk ketika hidung saya dihajar dan saya jadi penyintas, dihajar dengan gelas wine yang sampai tertusuk itu yang menyelamatkan mereka-mereka. Itu yang menyelamatkan mereka-mereka, dan kemudian saya dilindungi oleh, berterima kasih kepada kelompok-kelompok perempuan. Saya dilindungi oleh Kalyana Mitra, saya dilindungi oleh Suara Perempuan, saya dilindungi oleh LBH Apik, dan dilindungi oleh 2 perempuan yang kemudian menjadi ibu saya ketika saya menikah, Nur Syahbani Kaca Sungkana dan Ibu Tumbuh Saraswati. Jadi nggak bisa dilawan sendiri. Saya melawannya dengan kelompok. Saya melawannya dengan teman-teman yang besar dan orang-orang yang peduli dengan isu perempuan. Yang kebetulan saat itu hampir selesai. Saya berlindung di LBH Perempuan ketika di atas mobil saya ada kucing terpotong 5 dan tulisan, kamu mau bernasib seperti kucing ini? Pada hari itu juga saya langsung lari ke kamarnya Ibu Nur Syahbani untuk berlindung. Saya tidak mau sok jago sebagai laki-laki. Saya tetap berlindung pada perempuan saat itu karena saya menganggap sama kekuatannya. Dan Ibu Nur Syahbani lah yang tahu peristiwa itu. Dan kemudian menyelamatkan saya di dalam ruangan LBH. Saya sampai bermalam di situ karena di depan LBH sudah ada yang menunggu saya. Misalnya seperti itu. Dan nggak bisa, itu gambaran saja bahwa tidak bisa dihadapi dengan seorang diri. Dan itu yang kemudian hari ini saya tidak berani lakukan karena saya tidak sendiri lagi. Ada orang-orang di belakang saya, ada ibu, ada anak saya, ada istri saya, dan sebagainya. Tetapi saya tidak boleh berhenti bersuara.
Salah satu cara untuk tetap bersuara adalah menulis dan kemudian mendukung gerakan-gerakan tidak cuma anti trafficking, tapi penyebab-penyebab di mana perempuan diobjektifikasi, dianggap memang dia adalah mesin uang, dianggap dia pantas untuk diperjualbelikan, dianggap dia harus direndahkan. Sehingga saya menentang all men panel misalnya, itu salah satu untuk mengatakan bahwa perempuan itu berdaya kok, kalian yang bikin dia tidak berdaya. Perempuan harus juga bersuara, memproduksi ilmu, memproduksi pengetahuan, memproduksi perspektif. Saya lawan itu. Saya menjadi pendukung terdepan juga untuk undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual. Saya dukung betul Rahayu Saraswati untuk itu. Tantangannya apa? Tantangannya nggak ringan loh. Kalau orang-orang itu berkuasa, saya nggak dapat pekerjaan. Dan buat saya nggak kerjaan, kasih saya kesempatan untuk berekspresi. Karena ancamannya di mereka adalah kamu tidak jadi teman saya ketika kamu ikut mendukung undang-undang ini. Karena kamu sudah melanggar ajaran agama misalnya. Harus berani melakukan itu. Dan harus selalu bersuara dengan cara-cara yang buat saya harus jadi cerdas. Tidak memang dengan perlawanan fisik, tapi mari dukung semua gerakan-gerakan sekecil apapun yang berkaitan dengan pengarus utama gender. Keadilan dan kesetaraan gender. Karena itu kata kuncinya. Saya bergerak di gerakan literasi misalnya, itu pemberdayaan saja. Karena banyak yang kemudian mengatakan saya tidak bisa sekolah, ya ujungnya adalah menjadi pelacur. Karena yang saya punya modal cuma fisik saya. Tapi dengan punya buku-buku, punya taman baca, kita datang ke sana, kita ajarkan ke anak-anak tersebut bahwa pelacur itu bukan satu-satu. Kang? Ya. Kayaknya freeze. Dan hilang. Begitu jahat sekali wifi-nya, orang lagi bersemangat gitu tiba-tiba. Iya, makanya. Tapi satu hal sih yang saya tangkap bahwa sebenarnya di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pokoknya harusnya self defense untuk perempuan itu minimal self defense. Lalu kalau bisa bahkan ditingkatkan menjadi martial arts gitu ya, mau itu pencak silat, taekwondo, karate, apapun itu pokoknya itu harus menjadi salah satu hal paling basic lah gitu loh. Karena nggak ada Liam Neeson kita loh gitu loh. Maksudnya untuk setiap kita tuh nggak ada Liam Neeson-nya. Mbak Sarah, tapi aku ingin juga menyoroti bahwa perlindungan atau pencegahan yang paling awal tuh sebenarnya dimulai dari keluarga, betul nggak sih Mbak? Dari lingkungan terkecil kita gitu ya. Ini juga masih menjadi tantangan buat orang tua di era manapun untuk memberikan keberlimpahan kasih sayang buat anak-anak. Karena dengan kita memberikan itu secara internal, maka mereka akan resonate that energy to another external area gitu kan ya. Jadi mereka akan tumbuh tidak hanya kasih sayang itu tidak akan berdampak positif pada pertumbuhan otaknya atau perkembangan otaknya, tapi juga membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, berempati, dan itu adalah salah satu cara juga menurut saya untuk sebagai langkah-langkah atau gerakan-gerakan melawan yang tadi seperti disebutkan oleh Kang Maman, bisa dengan menulis, bisa dengan bersuara, bisa dengan itu ya, itu artinya hal-hal yang kita patut untuk lakukan secara internal kepada keluarga atau lingkungan terkecil kita sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Dan yang pasti satu, juga kepada anak laki-laki kita sedari dini udah mulai mengajarkan soal kesetaraan itu, soal penghormatan kepada lawan jenis, bahwa kita itu sama-sama subjek pembuat keputusan, bukan objek limpahan keputusan orang. Betul. Ya, itu Kang, kalau karena Kang Maman ngomong gitu dan juga Mbak Indri, sebenarnya satu hal sih kalau kita bicara tentang salah satu long term solution ya gitu ya. Itu sangat berhubungan dengan kematangan, kesiapan untuk seseorang menikah, itu penting banget juga gitu kan. Bisa dibayangkan kalau misalkan belum siap secara biologis, apalagi secara mental gitu. Terus yang kedua juga kalau itu kayaknya harus sesi yang lain ya tentang bagaimana berumah tangga. Dan betul. Karena jujur kalau misalkan saya ditanya gimana caranya untuk ngajarin, karena kebetulan dua anak saya laki-laki dua-duanya, dan saya bilang sebenarnya hanya dengan jadi contoh gitu loh untuk dia. Dia melihat ibunya bekerja, ibunya keluar, ibunya bicara dengan suaminya dengan istilahnya kesetaraan, tapi itu juga semuanya dimulai dengan apa? Pilihan suami yang tepat. Exactly.
Betul. Saya paling setuju itu. Kayaknya kita kalau ngomongin rumah tangga kita harus bersatu, Mbak. Karena benar banget. Karena kalau menurut saya kalau dari lingkungan rumah tangga saja dari suaminya sudah toksik, nggak usah dari itu, dari pacaran aja udah toksik. Ketika berumah tangga, jangankan kita mengharapkan ada anak-anak yang bisa menghormati orang lain. Yang ada juga di dalam rumah tangga itu bisa jadi istrinya mendem terus, nggak berani bersuara karena suaminya udah merasa gue adalah kepala di rumah ini. Lo nggak punya hak untuk ngomong, lo nggak punya hak untuk lo harus ikut gue. Maksud saya dari zaman itu aja, dari zaman pendekatan aja, kalau kita udah salah memilih laki-laki, ya gimana kita bisa membangun, iya kan? Itulah yang saya juga yang harus dilawan adalah maskulinitas toksik buat saya. Betul. Perempuan bahwa laki-laki itu ada di dalam rumah itu juga bisa menjadi bapak rumah tangga juga itu adalah terhormat, sama dengan ketika dia ada di luar. Itu yang harus disosialisasikan menurut saya ya. Karena maskulinitas toksik ini yang justru menjadi musuh terbesar di sini, termasuk kemudian upaya untuk selalu mendominasi. Dan saya selalu bilang pada perempuan saya satu, apa sih yang paling menakutkan di muka bumi ini di luar selain kebergantungan? Saya nggak mau menciptakan perempuan-perempuan dalam rumah tangga saya yang tergantung dan didominasi. Dia juga harus punya kemampuan untuk itu. Bagaimana menanamkan itu sebenarnya yang saya harapkan betul juga keluar oleh pemerintah daerah. Di sini saya lihat ada P2, TP2A di sini, saya lihat ibu wakil wali kota misalnya, karena kemarin saya protes satu nih Sarah. Teman-teman saya di grup dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Prodi PAUD sedih, muridnya kenapa perempuan semua ya, seolah-olah urusan rumah tangga dan anak itu perempuan. Jawabannya ternyata dari orang-orang ketika ditanya jawabannya satu. Karena jadi guru PAUD, apalagi PAUD non formal, itu gajinya bisa cuma 100, 150, 300 ribu sebulan. Itu bukan gaji yang layak buat kepala rumah tangga. Itu gaji yang layak buat istri untuk sekedar menambah-nambah penghasilan kepala rumah tangga. Langsung dibikin sekat. Dan yang menyedihkan dipelihara oleh negara karena apa? Nggak ada yang namanya bapak PAUD. Yang ada tuh bunda PAUD. Istri-istri pejabat langsung jadi bundanya PAUD. Seolah-olah ini pekerjaannya perempuan. Disekat betul. Nah, maskulinitas toksik seperti ini yang harus dilawan. Kalau tidak, fenomena itu adalah buahnya dari perbuatan-perbuatan kita seperti ini, melegalkan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan ada suara laki juga yang bicara di sini, ada suara dari daerah yang bicara di sini, karena ini dilestarikan sampai hari ini. Betul. Karena kan yang urusan punya anak adalah urusan ibu dan bapak ya, nggak mungkin ibu aja. Urusan berdua, tapi dengan tenang laki-laki bisa dengan tenang mengatakan setelah menikah, saya ingin nanti punya 15 anak, 17 anak. Emangnya suamimu pabrik anak, nggak punya dunia lain. Istrimu nggak punya dunia lain dan hanya sebagai pabrik produksi anak dan sebagainya. Di mana mereka punya bicara tentang kesetaraan kalau sudah tapi kan itu? bisa dibayangkan saja. Maksudnya saya pernah waktu itu di Q&A di Metro TV, bisa dicek aja itu ada di YouTube ya. Kang Maman tahu persis karena waktu itu ada di situ bicara tentang RUU penghapusan kekerasan seksual, dan Kalis waktu itu sampai mau nangis karena dia mendengar ini dari salah satu anggota DPR RI, jadi wakil rakyat yang menyampaikan bahwa saya yang bisa saya yang punya hak untuk menyatakan apa yang istri saya bisa atau tidak bisa lakukan, toh juga saya yang bayar kalau untuk segala-galanya, termasuk dia kalau misalkan melahirkan juga saya yang bayarin untuk biaya rumah sakit dan seterusnya, itu di live on television. dan itu bisa dicek di YouTube. Jadi seperti itulah yang memang ada di benak dari banyak sekali laki-laki. Dan saya sering menyampaikan ini, bahwa budaya patriarki itu bukan baik dan benar, maksudnya salah atau benar itu. I'm not talking about baik atau buruk gitu loh. Tapi menjadi buruk jika laki-lakinya tidak memiliki perspektif yang baik dan benar tentang perempuannya, karena banyak yang adalah kepala rumah tangga tapi toh mereka mendukung untuk perempuan bisa maju, mau itu S3, mau itu sebagai CEO, mau itu apapun itu, banyak yang laki-laki tidak merasa terancam.
And one of the biggest, kalau kita nggak usah nyari jauh-jauh, yang kemarin beberapa hari yang lalu baru saja meninggal, Prince Philip, itu contoh yang luar biasa sebagai laki-laki yang seumur hidupnya sebagai seorang suami, dia berjalan 2 langkah di belakang istrinya. Yes. Mungkin Indri, apa ya? Ya, aku ingin menyoroti ini. Kita nih sekarang sudah ada di era sosial media. Percakapan tentang budaya maskulin toksik yang tadi disampaikan sama Kang Maman, bahwa keluarga ini kan dibangun oleh 2 ya, laki-laki dan perempuan, dan kita bikin anak ini berdua dan ngurusinnya juga berdua. Sebenarnya sudah cukup terdengar, tapi belum jadi menggaung seperti apa yang sedang ramai dibicarakan di sosial media kekinian gitu loh. Nah, jadi mungkin saya pikir kita perlu lebih banyak menggandeng tangan untuk bisa menyuarakan ini, atau perlu lebih banyak hashtag, saya nggak tahu. Tapi mengapa kok yang isu-isu seperti ini kok malah kalah gitu ya dari isu-isu lain yang jadi sering dibicarakan di masa-masa sekarang ini, termasuk oleh public figure barangkali yang perlu untuk jadi perhatian. Jadi mungkin setelah event ini, hopefully kita bisa bawa suara ini untuk membawa ya ada suara-suara yang positif untuk kita bersama-sama lah ya gitu, nggak membandingkan laki-laki dan perempuan, tapi berjalan beriringan bersama-sama menjadi partner yang baik untuk menjalankan. Yes. Kemarin sempat sih di TikTok ada hashtagnya gitu, ada movementnya, maksudnya menggambarkan ayah-ayah yang istilahnya bukan sebagai ayah rumah tangga, tetapi minimal mereka mencontohkan bagaimana mereka sebagai ayah yang berdaya, yang turut serta dalam itu sempat, tapi nggak sempat, mungkin nggak viral gitu ya, sayangnya. Nah, itu dia. Itu mesti dibikin viral tuh kayaknya Mbak Sarah. Harus dibikin viral. Kita harus mendorong untuk laki-laki yang feminis untuk mencontohkan ya public figures gitu. Betul. Benar banget. Ini benar kan saya bilang, ini tuh 3 hari kita ngobrol di sini nggak akan kerasa. Baru aja mau bilang baik Kak, ini jamnya udah jam segini, banyak pertanyaan itu. Itu dia. Makanya ini karena tinggal beberapa menit lagi ya. Saya pilih beberapa saja ya yang tadi sempat saya juga baca-baca, karena yang pertanyaan lain sepertinya sudah dijawab oleh Kang Maman tadi ya, diwakili oleh pertanyaan dari Mbak Sarah. Nah, ini mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan. Ini dari Mirza Rahmansyah. Mungkin mohon tanggapan dari narasumber tentang seorang perempuan yang dengan sadar menjadikan diri sebagai menjadikan PSK sebagai pilihan hidup untuk memenuhi gaya hidup, bukan karena terpaksa atau masuk dalam sindikat penjualan perempuan. Mungkin tanggapan dari narasumber singkat saja. Ini Bapak dan Ibu nih memang kejam sekali, kita hanya diberikan 1,5 jam. Mungkin dari Mbak Indri dulu. Tanggapannya gimana? Kayaknya mendingan dari Kang Maman atau Mbak Sarah dulu deh. Oh, iya. Yang lebih kompeten untuk menjawab ini. Silakan. Betul. Silakan. Kang Maman. Siapa yang jawab? Kang Maman dulu mungkin. Sepertinya kita melihat dia memilih dengan bebas. Kenyataannya tidak. Banyak hal-hal di mana kita mengalami sesuatu yang kita anggap ini bagian dari gerakan kesetaraan, tapi sebenarnya sebuah jebakan. Misalnya nih, itu yang sederhana. Perempuan harus cantik. Perempuan punya pilihan. Saya boleh memilih dong untuk cantik dan sebagainya. Tapi kalau ditanya tujuannya untuk apa? Untuk memuaskan suami. Itu bukan gerakan feminis. Yang pertama yang harus dia katakan adalah, saya ingin cantik, saya ingin merawat tubuh saya untuk saya. Tapi dijebaknya dengan pola konsumtifnya, dijebaknya dengan bentuk-bentuk komunikasi dalam periklanannya dan sebagainya, seolah-olah itu bagian dari pilihan bebas, padahal sebenarnya bukan pilihan bebas. Mereka sebenarnya dimasukkan ke dalam jebakan yang buat saya pseudo feminis, kesetaraan. Jadi kalau saya selalu melihatnya dengan 5P, bahwa perempuan itu selalu ditempatkan di media dengan 5P, pokoknya udah urusan peraduan, perempuan pemeran utama. Seolah-olah yang berhak dipuaskan cuma laki-laki, dan perempuan hanya bertugas untuk memuaskan, tidak dipuaskan misalnya. Kita boleh aja bicara peraduan, laki dan perempuan sama kok posisinya, tapi dua-duanya harus saling memuaskan dong. Tapi kalau baca media-media, bagaimana istri harus memuaskan, bagaimana istri harus memuaskan. Ini yang terjadi dalam bahasa-bahasa kita. Kemudian di bidang pinggan. Boleh kok perempuan memasak? Boleh. Laki-laki juga boleh.
Tapi lihat dong dasarnya, kenapa harus perempuan masak? Ya untuk melayani suami. Lagi-lagi buat saya itu sedo lagi pilihan, bukan pilihan bebas. Kalau dia memasak memang karena pilihan dia untuk saya, untuk menyenangkan semua orang, bukan untuk melayani, semata-mata melayani, baru saya sebut dia sebagai, kita bicara tentang kesetaraan di situ. Yang ketiga, figura. Yang tadi saya bilang, figura itu kecantikan. Kecantikan, kesehatan ya untuk dirinya. Persoalannya gaya hidup itu diciptakannya untuk membuat ketergantungan. Banyak orang yang kita sepertinya melihat itu karena gaya hidupnya, tapi sebenarnya kalau kita tarik ke dalam, selama 2 tahun saya di dalam sindikat ini, memang dia dibikin untuk bergaya hidup seperti itu, lalu kemudian ketika sudah tergantung, lalu kemudian dijadikan utang, baru dibayar dengan melacurkan diri. Saya banyak bertemu dengan perempuan-perempuan yang jadi cover majalah-majalah. Sepertinya kita melihatnya hidupnya nikmat, hidupnya enak dan sebagainya karena pilihan dia. No, di belakangnya ada sindikat. Bagaimana dia harus muncul di televisi, muncul di media cetak, datang ke media saya dan mau membayar saya sekian juta supaya dia jadi cover di tabloid saya waktu itu, mau masuk ke film, yang penting dapat kartu anggota sebagai anggota Parvi, lalu kemudian ada bukti filmnya dipotong sekecil apapun, dan itu untuk menaikkan harga dia, dan masuk dalam sindikat tersebut. Jadi bukan karena pilihan dia. Dan ketika dia sudah mau keluar, karena dia merasa sekarang dia sudah terkenal, aduh, bagaimana seorang perempuan yang saya hadapi, saya nggak bisa bicara pendeknya nih, terpaksa cerita panjang, bagaimana dia dijebak, dinikahi diam-diam, padahal dia sudah terikat kontrak 2 tahun tidak boleh menikah oleh biro iklannya, sengaja dijebak, dinikahi diam-diam, dan kemudian digugurkan kandungannya dalam keadaan dia tidak sadar. Dan selama digugurkan itu divideokan. Dan kemudian ketika perempuan yang dihajar setiap hari, dipukul setiap hari, dan semua penghasilannya diambil setiap hari, mau cerai, dia cuma bilang silakan aja kalau mau cerai. Tapi kan kamu terikat kontrak, di mana kalau kamu melanggar kontrak ketahuan menikah 2 miliar kamu bayar, dan lebih jauh dari itu karirmu akan mati karena video pengguguran kandunganmu ada di tangan saya. Yang dia tidak sadari itu misalnya. Waktu itu kalau saya memberitakan itu sebelumnya, ketika tidak tahu bahwa itu ternyata video yang sengaja dibuat ketika dia tidak sadar, selesai karir orang tersebut. Makanya sampai hari ini kami bersahabat karena saya dianggap sebagai penyelamatnya, dan salah satu sikap saya saat itu tidak mau menurunkan berita itu. Karena belum tentu dia mau menggugurkan kandungannya. Dan ternyata betul, dia dijebak untuk menggugurkan kandungannya. Di hari ketika dia bilang belum ada film suster ngesot, saya sudah ngesot kok, man. Kamu lihat kan waktu saya waktu saya wisuda, saya pakai jilbab, padahal sebelumnya tidak. Karena semua tubuh saya biru oleh pukulan dia kok. Hal-hal seperti ini misalnya. Jadi saya tidak pernah menemukan di Indonesia, mudah-mudahan saya salah, pilihan bebas menjadi pelacur. Menjadi objek yang dimana dia harus tidur dengan orang yang dia tidak kenal, dengan segala ketakutannya dan ancaman kematiannya. Bagaimana saya gambarkan Ray, setiap mau turun dari mobil, dia pasti oleng dan memegang tangan saya dan kemudian menitipkan Al-Quran dan mengatakan, bacain Al-Quran selama saya ada di luar ya. Sebuah kontradiksi. Dia harus melayani orang dan saya harus mendoakan dia dengan baca Al-Quran. Dan ketika dia selamat, saya merasa lega dan merasa Tuhan menerima doa saya. Kan kontradiktif betul kondisi hari itu. Tapi itu yang saya alami saat itu. Karena ketika saya bertemu dengan semua orang, dan ketika saya sudah jadi pemimpin redaksi, ketemu selebriti yang juga jualan seperti itu, nggak ada yang mengaku karena gratis, karena pilihan. Pasti karena jebakan utang, pasti karena jebakan ancaman dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau kemudian pilihan terakhir ada yang digerebek dan ternyata dia juga ikut menjadi pengusaha untuk pelacur di bawah umur, yang dulunya dia sendiri adalah artis terkenal. Yakin saya ada sindikat di belakang itu. Dia harus membayar sekarang semua utang-utang dia di masa lalu dengan cara mengambil posisi sebagai germo untuk membayar utang-utang dia di masa lalu. Itu yang dibilang Sarah, ini sindikat, bukan kerjaan 1-2 orang. Kira-kira itu, Ika. Jadi Mbak Ika dan kawan-kawan sekalian, adalah sebuah mitos sebenarnya. Kalau misalkan kita, dan saya pun juga sebenarnya baru belakangan ini mendengar bahwa ada teman saya yang istilahnya, kalau misalkan melihat mereka berpakaian seperti itu, dan seolah-olah feminisme itu sebagai tameng untuk
kesetaraan dan untuk freedom gitu ya. Kebebasan berekspresi dan seksualitas yang bebas, bahwa mereka sudah berdaya, bahwa mereka sudah jauh lebih maju, progresif gitu tanda kutip ya. Mitos of the Pretty Woman gitu kan. Film yang dimana menggambarkan seolah-olah memang mereka memilih untuk melakukan itu. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum nonton podcastnya Deddy Corbuzier yang saya tampil di situ untuk membicarakan tentang sindikat ini, bisa nonton di situ di mana saya bilang sama dia bahwa bagi saya mereka pun yang dalam tanda kutip memilih untuk melakukan itu sebenarnya sedang mengalami krisis. Kenapa? Karena kalau saya secara personal, secara pribadi, saya percaya bahwa untuk seorang perempuan melakukan hubungan intim itu sebenarnya membuka dirinya dan jiwanya itu nggak mungkin terlepas dari situ. Kenapa? Karena perempuan itu yang dimasukin. Ya, itu kita harus membuka diri kita literally, gitu kan, untuk bisa melakukan hubungan intim. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah bisa dibayangkan dia membelah dirinya untuk dia bisa melakukan itu, melayani, dan dia menyatakan bahwa saya memilih untuk melayani, dan seolah-olah dia memilih itu berdasarkan kebebasan dia. Menurut saya itu udah ada krisis mental health di situ. Karena apakah dia sudah termakan dengan umpan yang diberikan oleh the capitalist world of materialism gitu kan, yang dimana untuk kamu bisa dianggap oleh teman-teman kamu harus punya baju itu, brand itu, sepatu itu, tas itu gitu loh, ya kan? That is also crisis, that's also mental health crisis kalau menurut saya. Gitu loh, karena dia menyatakan worth-nya dia, nilainya dia itu bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada hal-hal yang dia miliki, ya kan? Dan saya selalu menyatakan kalau setiap kali saya sosialisasi ke kampus-kampus, karena nggak jarang saya mendapatkan pertanyaan, loh tapi Mbak kalau misalkan kita lihat dia memang berpakaian seperti itu dan dia yang offering. Saya bilang, kamu tahu dari mana kalau nggak ada sindikat di belakang dia? Kalau kamu nggak nanya, emang dia bakal bilang, oh ya tolong bantu saya karena ada orang di belakang saya. Untuk dia mengatakan itu perlu bravery yang luar biasa, dan itu artinya kamu ditaruh di posisi yang itu bahaya untuk kamu loh, gitu. Dan dia tahu itu, gitu. Emang dia akan serta-merta bilang kayak gitu? Enggak. Dan menurut saya, memang ada perempuan, gadis, usia 8 tahun, bilang sama orang tuanya, nanti kalau saya besar, saya mau jadi PSK. I don't think so, gitu loh, ya kan? Kecuali kalau memang kembali lagi bahwa itu yang dia lihat dan dia hanya menerima itu sebagai realita hidupnya dia, gitu loh. Bukan berarti itu sebagai impian dia mau menjadi itu, gitu. Jadi kembali lagi pada pertanyaan tadi, kalau misalkan memang ada kawan sendiri atau melihat sendiri ada yang memilih gitu ya, jujur nggak mungkin dipaksa untuk berhenti, itu satu. Tapi ada di situ untuk mereka. Tiap kali mereka mau ngobrol sama mereka untuk mereka tahu bahwa lo tuh berharga loh, gitu loh. Lo tuh berharga loh di mata gue. Lo tuh berharga, lo tuh punya harganya. Kalau lo melakukan ini sekarang, gimana nanti kalau misalkan pada saat lo akhirnya ketemu dengan the love of your life, lo menikah, lo punya anak, sedangkan itu beban lo. Gitu. Kadang-kadang cuma perlu dikasih perspektif aja juga dan diingatkan bahwa dia berharga, dirinya dia apa adanya tanpa dia harus melakukan itu. Karena kembali lagi 99% itu no pretty woman. Kalau Kang Maman menyatakan 100%, oke lah saya kasih maksudnya gitu ya, maksudnya yang memang gitu. Tapi 99%. Kalau mereka bisa memilih untuk melakukan hal lain, mereka punya keterampilan, mereka mendapatkan kesempatan, mereka diberikan pendidikan untuk mereka mencapai cita-citanya. Nggak mungkin mereka memilih untuk melakukan itu. Dan kalau dari kecil mereka dibuka wawasannya bahwa, hey, lu tuh istilahnya
kalau lu bisa terus belajar, lu bisa untuk pekerjaan tuh jauh lebih banyak loh, ini kesempatan bla 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 gitu kan, dibanding kalau misalkan melakukan itu. Apalagi sekarang sindikat sudah melakukan apa namanya, revenge porn gitu kan. Kalau yang tadi sih udah parah banget gitu kan, maksudnya video aborsinya. Lah ini kalau misalkan di hubungan intimnya di video tanpa dia sadari dan itu dijadikan senjata, dia nggak tahu gitu loh ya. Dan ini maaf nih Mbak Ika, saya lanjut juga karena berhubungan pertanyaannya mungkin rada similar juga ya, yang istilahnya kalau ada teman remajanya yang mengalami kekerasan tapi dianya nggak mau melaporkan gitu. Itu ada juga. Itu apa namanya ya, yang pertama tentunya kasih dia waktu, karena tentunya itu nggak mudah ya untuk menyampaikan. Jujur saya sebagai seorang penyintas pun juga waktu itu saya memutuskan untuk nggak melaporkan, bukan karena apa-apa, karena saya langsung tahu bahwa saya nggak punya bukti gitu loh, selain dari bukti saya ke rumah sakit gitu. Tapi untuk secara mental, untuk membawa, untuk istilahnya kan nggak murah juga, kadang-kadang juga istilahnya untuk proses itu, dan kita tahu juga aparat penegak hukum belum tentu mereka langsung menyatakan bahwa, dan apalagi belum lagi istilahnya aparat penegak hukum yang rada-rada mohon maaf nih goblok gitu ya, yang nanya, oh kamu bukannya suka ya, bukannya kamu pacaran ya, bukannya kamu milih ya, dan seterusnya. Terus ngapain kamu ada di rumahnya dia, atau ngapain dia ada di kamarnya kamu, bla bla dada gitu ya. Apa namanya ya, kasih waktu tapi juga kasih penguatan. Kalau misalkan mau kasih tahu bahwa kalau mau mungkin lo nggak perlu ngomong sama gue deh, lo bisa kalau nanti gue temenin ke LBH Apik atau kemana, lo bisa ceritain apa yang terjadi sama lo. Nanti lo mau melakukan mau mengadukan kepada polisi atau enggak, itu adalah your choice gitu, pilihan lo. Tapi minimal apa namanya, lo mau ngomong gue ada di sini, atau kalau mau ngomong sama yang profesional ada kok. Dan itu ada komunitasnya juga kan, Lentera Sintas Indonesia juga ada untuk para penyintas kalau misalkan ada yang tertarik di sini. Oke, Mbak Indri mungkin ada mau ditambahin? Aku nambahin sedikit aja sebagai penutupnya. Saya ingin menyoroti dari sisi lain ya, bahwa yang terlihat dia memilih jalan itu karena menurut saya karena ada alasan di belakangnya, karena kurangnya dukungan positif dari keluarga dan teman-teman terdekatnya. Jadi saya masih menitik beratkan pada pentingnya dukungan keluarga ya, sebagai pagar sekaligus pencegahannya gitu untuk kita semua, karena kan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ke depan kan. Dan sebagai seorang ibu ya, mungkin hal-hal terkecil yang bisa saya lakukan adalah melindungi anak-anak saya dari anak-anak kita semua gitu ya, dari lingkungan terkecil, dari lingkungan keluarga. Itu aja. Oke, kira-kira itu. Mungkin sebelum saya ke Ibu Diah ya, saya mau tanya satu lagi. Ini dari Hendra Gunawijaya. Ini mungkin singkat aja ya, Kang Maman. Ini saya selalu, kalau narasumbernya ini pasti saya singkat saja ya, tapi nggak singkat jadinya. Ini acara bincang buku Re dan Perempuan atau pandangan pendapat tentang pelecehan perempuan? Pertanyaannya seperti itu, Kang Maman. Silakan. Dengan segala hormat jawaban saya iya, kedua-duanya, karena fiksi itu pasti juga punya pesan, dan pesannya novel Re bukan pesan fiksi, bukan pesan fiktif, tapi pesan nyata. Kalau kita lihat pada sejarahnya, novel ini lahir karena ahli wahana dari skripsi saya, dari kisah nyata. Jadi apa esensi dari novel Re? Sarah tadi udah dengan cerdas kasih gambaran di depan, bukan sekedar bicara tentang sosok Re-nya. Re sudah bilang kok dalam suratnya kalau dibaca, tolong kabarkan berita ini supaya tidak ada orang lagi yang bernasib seperti saya. Jadi Re adalah perwakilan dari orang yang tidak sekedar berbicara, tapi juga merasakan betul hal ini dan tidak punya kesempatan untuk berbicara, karena berbicara seperti ini adalah kemewahan yang luar biasa yang dia tidak punyai. Dan karena itu kemudian saya menyampaikan itu lewat novel saya, terpengaruh oleh almarhum Mun'im Idris yang mengatakan, kamu sebagai kriminolog, tugasmu satu, voice of the voiceless, menyuarakan siapapun yang tidak lagi mampu bisa bersuara. Dan Re adalah personalisasi, adalah wakil dari sosok-sosok yang tidak mampu berbicara. Sehingga novel Re saya adalah suara tentang orang-orang yang tidak mampu berbicara, dan dia adalah, kalau tiba-tiba
kok dari bedah menjadi tiba-tiba bicara tentang pelecehan? Iya, kata kunci dari novel Ray adalah tentang dunia yang terluka. Bukan cuma dunia perempuan, tapi dunia kemanusiaan yang terluka. Itu kira-kira Ika. Semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya nggak saya sebutkan atau saya bacakan, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Dan berarti untuk penanya yang terpilih ada D. Mirza Rahmansyah dan juga Hendra Gunawijaya. Selamat Anda mendapatkan hadiah dari penerbit KPG. Langsung aja DM ke @penerbitKPG di Instagram. Formatnya nama dan alamat kirim hadiahnya ya. Silahkan langsung ditanya ke penerbit KPG. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin ke Bu Diah. Sebentar, Bu Diah, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah kabar baik. Salam kenal, Mbak Ika. Oh, salam kenal juga Bu Diah. Ini saya karena Bu Diah hadir hari ini tuh saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih untuk Bu Diah ya. Gimana? Iya, ini hadiahnya bernilai 1 juta rupiah, Ibu. Enggak ya, Bu. Enggak, Bu. Bercanda, Bu. Ini pertanyaannya singkat aja sih, Bu. Sebenarnya kan kalau di Tegal sendiri, Bu, untuk mengantisipasi korban-korban perdagangan manusia gitu, atau mungkin ada korban-korban kekerasan gitu ya, sudah ada program apakah atau sudah ada yayasan apakah yang bisa membantu para korban tersebut agar tidak jatuh dalam sindikat perdagangan manusia gitu, mungkin Bu. Ya, kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam jumpa lagi untuk Kang Maman, kemudian salam kenal, salam hormat, salam hangat untuk Ibu Natali Indri dan Ibu Rahayu Saraswati Jaya Hadikusumo. Tak lupa juga ada yang terhormat Bapak Imron Rosadi dari Direktorat Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik Mbak Ika, mungkin singkat aja, ini udah mau menuju buka ya. Jadi kemudian kebetulan saya itu kan ketua 1 di PKK. Nah, di PKK ini juga ada yang namanya KPK, Kader Pendamping Keluarga. Disinilah peran kader-kader kami yang ada sampai di tingkat kelurahan itu adalah untuk pendampingan masalah-masalah sosial di dalam keluarga, seperti KDRT dan lain, juga termasuk di dalamnya adalah mungkin bila ada korban dari perdagangan perempuan. Kebetulan di kami kasus itu mungkin kalau perdagangan perempuan tidak banyak tercatat ya Mbak Ika. Kebetulan saja ini salah satunya di bulan Februari kemarin, tapi dia perdagangan perempuannya itu untuk dijadikan pekerja ART di Abu Dhabi. Jadi beliau ini salah satu warga Kota Tegal. Awalnya dia berkenalan dengan seseorang melalui media sosial, kemudian disitulah dia menceritakan bagaimana ada masalah perekonomian dan masalah keluarga. Kemudian dia berangkatlah ke Jakarta. Nah, di sana ditampung di semacam penampungan penyalur pekerja TKW. Seperti itu. Nah, tapi kemudian dia di sana tidak dimintai uang karena nanti dijanjikan bahwa biaya itu dicicil dari upah dia bila dia bekerja di Abu Dhabi. Nah, kemudian pada saat itu terbongkarlah itu karena sindikatnya ilegal ya Mbak Ika ya. Jadi terbongkarlah juga oleh Kabareskrim juga di Polda, sehingga yang bersangkutan beserta teman-temannya yang dijanjikan oleh penyalur tersebut untuk bekerja kemudian dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Ini kemudian atas bantuan juga dari Kemensos, izin Pak Imron. Jadi terima kasih atas koordinasinya dengan Dinas Sosial Kota Tegal. Jadi kemudian korban-korban yang belum jadi berangkat tersebut bisa dikembalikan, diinisiasi dan kemudian direunifikasi dengan keluarganya kembali.
Sebenarnya di Dinas Sosial Kota Tegal juga ada program yang namanya WRSE, Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Jadi melalui program tersebut Dinas Sosial memberikan bantuan, memberikan pelatihan seperti membuat kue atau catering, sehingga setelah pembinaan tersebut bahan-bahan dan alatnya diberikan oleh Pemkot kepada masing-masing peserta WRSE. Saya pikir Dinas Sosial tidak sendiri, jadi bersinergi juga dengan, kalau di kami ada di Disnakerin yang sering juga memberikan pelatihan dan pendampingan keterampilan sehingga perempuan dapat meningkatkan kemampuan secara ekonomi. Demikian Mbak Ika, kondisi yang ada di Kota Tegal. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Alhamdulillah ya yang kemarin tidak sampai dikirim, jadi bisa langsung pulang ke rumah dan mendapatkan pelatihan dari pemerintah Kota Tegal. Semoga Kota Tegal bisa makin aktif ya Bu, membuat program-program untuk penduduknya, untuk masyarakat di sekitar, jadi mereka bisa punya banyak skill lah untuk hidup ya Bu ya, untuk bekerja nantinya ya. Terima kasih Bu Dia sudah bergabung pada sore hari ini, dan tadi bincang-bincang singkat kita dengan Ibu Dia adalah segmen terakhir kita pada sore hari ini. Teman-teman terima kasih untuk partisipasinya sampai pukul 5:30, dan itu yang tadi saya bilang 3 hari kita ngobrol bareng itu tidak akan terasa kalau narasumbernya Kang Maman, Mbak Sarah, dan juga Mbak Indri ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berbuka puasa silahkan bersiap-siap, dan tadi sekali lagi untuk Mas Mirza dan juga Mas Hendra itu bisa menghubungi @penerbit KPG untuk memberikan nama dan alamat pengiriman hadiah. Kira-kira itu saja teman-teman. Terima kasih. Ya, saya boleh ngucapin sesuatu. Oh, boleh dong. Terima kasih Sarah, Bu Dia, Indri, Ika, dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Saya sih berharap satu, sisi positif dari acara hari ini adalah jangan lihat bukunya. Itu cuma mediumnya. Tapi lihat keberanian teman-teman mau bersuara, mau menyuarakan. Karena yang kita butuhkan hari ini adalah keberanian untuk bersuara. Yang kedua, keberanian juga untuk membuka wacana tentang bagaimana memberdayakan supaya tidak diperdayai. Dan itu yang kita butuh betul, bahwa kalau saja kesetaraan gender ini, keadilan sosial ini tidak dijalankan, yang rugi itu bukan cuma perempuan kok, tapi Indonesia kok. Yang rugi adalah kemanusiaan itu, nilai-nilai kemanusiaan itu. Itu yang jauh lebih penting. Kita punya potensi perempuan yang luar biasa dahsyat. Sehingga saya suatu hari bermimpi, semoga sebelum saya meninggal misalnya, tidak ada lagi istilah affirmative action. Tapi memang udah sama rata, sehingga bisa berjalan bersamaan. Affirmative action itu kan terjadi karena memang sudah telat betul, perempuan masih berada di belakangnya, sehingga butuh betul untuk didorong ke depan. Harapan saya tidak lagi saya mendengar kata afirmatif, tapi betul-betul startnya bareng. Begitu startnya bareng, saya percaya belum tentu laki-laki di depan. Dan kalau laki-laki ada di belakang, nggak usah takut, bahagia bahwa ternyata kita punya potensi-potensi yang bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mau bersuara, sudah mau menceritakan semua hal-hal yang terjadi di sini. Dan saya ingin mengatakan selalu ada 40 orang di Indonesia berkumpul. Kalau kita dengar ceritanya Komnas Perempuan, bukan tidak mungkin 3/4 adalah penyintas yang pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis. Tidak harus kita akui, tetapi mari mengintrospeksi ke dalam saja. Dan kita tahu itu luka dan tidak bisa dibiarkan menganga terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman. Boleh tepuk tangan dari rumah masing-masing teman-teman. Wah, luar biasa sekali hari ini. Tapi mengingat sebentar lagi kita sudah berbuka puasa dan juga mungkin teman-teman sedang melakukan
persiapan untuk berbuka. Saya akhiri saja bincang-bincang kita pada sore hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi Kang Maman, Mbak Sarah, dan juga Mbak Indri. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Semoga nanti aku diajak diskusi lagi ya. Aku yang tentang rumah tangga aku akan maju pertama. Karena aku karena aku termasuk orang yang gemes kalau ngelihat wanita-wanita berpacaran aja udah rela dibully sama laki-lakinya. Ingat, affirmative action tidak ada lagi ya. Oke, harapannya Mas Maman semoga terkabul ya. Amin. Amin. Semoga teman-teman perbincangan kita selama 1,5 jam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga waktunya hanya sebentar, singkat saja. Tapi terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya Ika Citra mohon pamit. Sampai jumpa di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.